Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rifkiatus Surya Al-Madroh, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Pengetahuan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Nah, saat ini saya akan menyajikan video pembelajaran dalam mata kuliah Psikologi Konseling dalam Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam, Universitas Islam Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, anak-anak sekalian. Pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa bertatap muka kembali, kita bisa bersapa kembali dalam mata kuliah Psikologi Konseling. Gimana kabarnya anak-anak semua? Sehat? Sehat, Bu. Ya. Apa anak yang hadir pada siang hari ini? Coba angkat tangan dulu. Oh iya, alhamdulillah hari ini ada 20 anak sudah masuk semua. Ya, sebelum kita mulai materi kita pada siang hari ini, terlebih saya akan mereview materi yang telah kita pelajari kemarin, yaitu mengenai hakikat bimbingan konseling. Nah, hakikat bimbingan konseling itu adalah suatu proses bentuk usaha yang diberikan konselor untuk memfasilitasi konseling atau kliennya agar mampu mengembangkan potensi atau mengatasi masalah. Tentunya para mahasiswa harus tahu ya istilah konselor apa, istilah konseli apa, istilah klien apa, gitu. Nah, konseli adalah upaya individu untuk melakukan interaksi yang bersifat pribadi, itu tadi. Jadi bimbingan konseling, hakikat konseling itu adalah bentuk interaksi antar individu membicarakan mengenai sesuatu, dan sifatnya adalah lebih ke sifat hal pribadi. Adapun course learning outcome-nya, yaitu pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep dan isu etik dalam psikologi konseling. Ya, jadi ada dua pembahasan ya hari ini. Yang pertama adalah hakikat kode etik dalam konselor. Yang kedua adalah isu-isu dalam praktik konseling. Nah, etika dalam bahasa Inggris itu yaitu artinya etik, ilmu yang pengetahuan mengenai asas-asas akhlak, tingkah laku dan kesusilaan. Kemudian menurut etos, yaitu menurut bahasa Yunani kuno, etika ini merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang dia membicarakan mengenai nilai. Kemudian sesuatu yang timbul dari adanya kebiasaan, sesuatu yang senantiasa dibiasakan, dan juga merupakan studi mengenai standar dan penilaian moral. Kemudian dalam bahasa Indonesia yaitu kumpulan asas atau nilai yang terkait mengenai akhlak. Kemudian nilai benar dan nilai salah yang dianut suatu golongan. Lalu dalam Islam, coba saya tanyakan kepada mahasiswa sekalian, dalam pandangan Islam, etika itu berarti apa? Ada yang bisa menjelaskan kepada saya atau menyampaikan? Silakan. Saya kepada saudara Malisa. Etika dalam segi atau dalam persepsi agama itu seperti apa? Etika dalam segi agama itu bisa disebut dengan akhlak. Ya, akhlak ya. Jadi Ya. Mbak Malisa mengatakan kalau misalnya etika itu dalam segi agama berarti apa? Ya, etika itu adalah ilmu mengenai baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban yang berupa moral, yaitu akhlak. Lalu makna profesi yang tadi kita bahas sebelumnya, yaitu suatu bidang pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan mendapat pengakuan dari masyarakat ataupun dari negara, serta mendapat bayaran dari pekerjaannya tersebut. Jadi seseorang dikatakan dia berprofesi sebagai dosen nih apabila dia sudah menekuni keahliannya. Keahlian dosen itu seperti apa, juga dia memenuhi kualifikasi pendidikan, juga mendapat pengakuan baik dari masyarakat ataupun dari lembaga. Tentunya dia mendapat bayaran dari pekerjaan tersebut. Lalu pengertian dari kode etik yaitu suatu bentuk persetujuan bersama yang
yang timbul secara murni dari diri pribadi para anggota. Yang kedua, serangkaian ketentuan dan peraturan yang telah disepakati bersama guna mengatur tingkah laku para anggota organisasi. Digarisbawahi ya, bahwasanya kode etik itu adalah suatu peraturan yang telah disepakati bersama. Bu, atau misalkan gini, saya tuh masuk dalam suatu instansi, saya tuh tidak terlibat dalam penyusunan kode etik. Apakah saya juga otomatis menyetujui? Iya, Anda otomatis menyetujui. Karena apa? Karena di awal Anda tentunya kan ketika Anda mendaftar dalam suatu lembaga atau instansi, Anda disodorkan kode etik yang harus diikuti dalam lembaga tersebut seperti apa. Sehingga kalau misalnya kalian Anda atau kalian itu keterima dan Anda mengambil kesempatan tersebut, otomatis Anda wajib dan diharuskan untuk mengikuti kode etik yang diterapkan dalam lembaga tersebut. Yang ketiga adalah mengenai apa saja kualifikasi dan kode etik yang diterapkan atau yang harus diperhatikan bagi seorang konselor ataupun konseling. Apa aja sih kode etik konselor dan guru BK? Menurut Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia atau biasa disebut APKIN dan Ikatan Konselor Indonesia atau biasa disebut dengan IKI, kode etik profesi konselor diantaranya adalah: pertama, kualifikasi. Konselor wajib memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap. Konselor juga berhak memperoleh pengakuan atas profesinya loh. Kedua, informasi, testing, dan riset. Konselor harus mampu menjaga dan menggunakan informasi mengenai klien dengan baik. Kemudian, testing hanya dapat diberikan kepada konselor yang berwenang menggunakan serta menafsirkan hasilnya. Dan, dalam melakukan riset, hindari hal-hal yang dapat merugikan klien. Ketiga, proses layanan. Pada hubungan dalam pemberian layanan, konselor wajib untuk menangani klien selama ada kesempatan. Klien juga berhak untuk mengakhiri hubungan dengan konselor meskipun belum mencapai suatu hasil yang konkret. Lalu, untuk hubungan dengan klien, konselor harus memperhatikan segala macam norma, seperti menghormati pendapat klien, tidak melalaikan klien, tidak boleh mendiskriminasi klien, dan lain sebagainya yang dapat membuat klien merasa tidak nyaman. Keempat, konsultasi dan hubungan dengan rekan sejawat atau ahli lain. Penting sekali bagi konselor untuk terus berkonsultasi dengan sesama konselor lainnya. Dan, bila dirasa tidak dapat memberikan bantuan kepada klien karena keterbatasan keahlian, sebaiknya segeralah melakukan alih tangan kasus. Kelima, hubungan kelembagaan. Hal ini berkenaan dengan aturan pelaksanaan layanan konseling yang berhubungan dengan kelembagaan. Ini berlaku bila konselor bekerja dalam suatu hubungan kelembagaan. Keenam, praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain. Untuk konselor yang praktik mandiri, harus tetap menaati kode etik dan berhak untuk mendapat dukungan serta perlindungan. Namun, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari APKIN. Konselor juga harus bijaksana jika memberi informasi berupa laporan kepada pihak lain. Ketujuh, ketaatan kepada profesi. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, konselor harus mengkaitkannya dengan tugas dan kewajiban konselor terhadap klien dan profesi, karena untuk kepentingan dan kebahagiaan klien. Konselor tidak boleh menyalahgunakan jabatannya. Pelanggaran terhadap kode etik ini akan mendapat sanksi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh APKIN loh. Oleh karena itu, konselor harus terus mengingat bahwa pelanggaran kode etik dapat merugikan konselor dan profesinya, merugikan klien, lembaga, dan pihak-pihak terkait, bahkan merugikan mutu proses dan hasil layanan. Gak mau kan semuanya jadi sia-sia gitu aja? Mari terus semangat calon konselor muda. Semoga kita semua bisa menerapkan kode etik profesi konseling dan menjadi pribadi seorang konselor yang baik. Para mahasiswa sekalian, setelah tadi kalian menyimak mengenai kualifikasi dan kode etik yang diperlukan bagi seorang konselor, nah pembahasan selanjutnya adalah mengenai isu etik dalam konseling.
bagi konselor yang mempunyai kualifikasi atau dia dikatakan konselor profesional, dia harus mempunyai pertama adalah tanggung jawab yang profesional. Tanggung jawab yang harus dilakukan itu ada 7 macam. Tanggung jawabnya ke siapa aja sih? Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap konseling, terhadap kliennya, ya, terhadap orang yang diberikan treatment, yang diberikan arahan, agar klien atau orang tersebut bisa menemukan jalan keluar atau solusi. Yang kedua, tanggung jawab terhadap atasan atau pimpinan. Tentunya bagi seorang konselor yang bekerja dalam di bawah naungan lembaga, baik lembaga dalam lingkup dia itu pemerintahan atau baik itu lingkup swasta, terutama dia harus mempunyai tanggung jawab terhadap atasan atau pimpinannya. Lalu yang ketiga adalah terhadap organisasi profesinya. Nah, tentunya seorang konselor itu punya organisasi yang dimana dia terhimpun untuk selalu koordinasi, selalu membicarakan, berdiskusi mengenai layanan-layanan konseling. Terus yang keempat adalah tanggung jawab kepada masyarakat. Seperti yang kita tahu bahwasanya konselor itu sebuah dokter jiwa ya, dokter dalam hal kejiwaan seseorang, kejiwaan baik dia sikapnya mental maupun psikis ya. Lalu tanggung jawab yang kelima adalah tanggung jawab kepada orang tua atau keluarga konselingnya. Nah, bukan hanya kalian selaku konselor itu tanggung jawabnya terhadap kliennya aja, tapi kalau misalnya ada apa-apa, keluarga juga berhak tahu. Lalu kepada diri sendiri dan tentunya kepada Tuhan, kepada Allah yang Maha Kuasa. Lalu isu yang kedua adalah mengenai kompetensi. Nah, kompetensi yang di sini yang dimaksud di sini, kompetensi itu berupa kecakapan atau kemampuan seseorang dalam melakukan suatu bentuk kegiatan. Nah, kompetensi itu juga berarti wewenang. Dia punya kewenangan. Kewenangan itu berupa hak dan kekuasaan untuk bertindak, untuk berperilaku, untuk membutuhkan, kekuasaan untuk membuat keputusan dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Dalam artian bila mana ya, dia itu seorang konselor, dia punya partner, punya bawahan, maka dia berhak untuk melimpahkan tanggung jawabnya kepada partnernya tersebut. Nah, kompetensi di sini harus sangat dipertimbangkan. Kompetensi itu bisa berarti kualifikasi, bisa berarti keahlian, yang dimana bila mana kita ingin menjadi seorang konselor, kita perlu memperhatikan hal-hal yang terkait apa aja sih yang bisa membuat kita itu bisa menjadi konselor. Misalkan kalian masuk ke jurusan bimbingan konseling Islam, terus kalian belajar mengenai konseling itu seperti apa, kalian belajar mengenai komunikasi konseling itu apa, layanan komunikasi konseling itu apa, macam-macam klien kayak gimana, terus perlakuan treatment yang harus diberikan kepada klien itu seperti apa. Itu ya, isu yang kedua adalah mengenai isu kompetensi. Lalu isu yang ketiga yaitu mengenai kerahasiaan. Tentunya kalau misalnya saya bersikap di sini sebagai konselor, kalian konselingnya atau kliennya, kita punya kerahasiaan yang harus kita senantiasa jaga. Tentunya ketika kita ingin membuat kesepakatan, kita harus menyampaikan, kita itu dalam yang saya maksud adalah seorang konselornya juga harus menyampaikan kode etik yang harus diikuti untuk terutama bagi konselingnya atau kliennya, seperti itu. Isu yang keempat adalah mengenai batasan dan hubungan antara konselor dengan konseling atau kliennya. Dalam kode etik yang telah ditetapkan oleh ABGN secara jelas telah memberikan gambaran batas-batas etis hubungan profesional yang harus diterapkan antara konselor dengan konseling. Sependapat dengan pernyataannya Jack London bahwa dalam hubungan apapun yang kita jalani,
kita selalu menentukan batasan-batasan. Masing-masing memiliki garis batas di sekitar kita. Jadi orang itu harus juga perlu, konselor itu juga perlu menetapkan batasan-batasan mana yang harus dilakukan, yang tidak harus dilakukan. Konselor dan konselingnya harus sama-sama tahu. Itu tadi pembahasan mengenai kode etik dan juga isu-isu kode etik. Selanjutnya sebagai konklusinya Ibu, Ibu akan berikan evaluasi nanti berupa penelitian lapangan atau pengamatan lapangan. Kalian cari objek atau objek lembaga yang kalian teliti sebanyak tiga lembaga minimal, dan cari tahu kode etik konseling yang diterapkan dalam lembaga tersebut apa saja. Pada pertemuan depan kita akan bahas ini. Saya minta tugasnya satu persatu ya, individu ya sifatnya, bukan kelompok. Kalian bisa melakukan pengamatan berkelompok, cuma tugasnya itu kalian kerjakan sendiri-sendiri, sifatnya individu, cuma pengamatannya boleh dilakukan secara kelompok. Yang tadi pembahasan atau kuliah kita pada siang hari ini. Kemudian saya buka beberapa sesi tanya jawab. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan untuk ditanyakan. Saya ya, kepada saudara Salama saya persilakan. Kan tadi itu ada 4 isu. Bisa disebutkan yang lain, isu yang lain. Selain 4 isu tersebut ya, adakah isu lain? Ya, tentu aja. Tentu ada. Keempat isu tadi adalah isu yang sering muncul atau isu yang sering dibicarakan ya. Tapi beberapa isu yang diantaranya isu lain itu adalah perjanjian konselor dan konseli. Nah, tentunya antara pihak konselor atau konseli itu melakukan perjanjian. Perjanjiannya isinya apa? Ya bisa terkait masalah kerahasiaan, bisa terkait masalah kesepakatan. Terus ya, ada pertanyaan lain? Gimana Mbak Salama, cukup? Cukup, Bu. Cukup ya. Kalau misalnya memang cukup dan tidak ada pertanyaan lain, saya cukupkan dulu. Untuk tugas minggu depan sudah saya sampaikan tadi, yaitu melakukan pengamatan lapangan terhadap minimal 3 lembaga, baik lembaga pendidikan ataupun lembaga masyarakat, dan cari tahu kode etik yang diterapkan dalam lembaga tersebut apa saja. Ini sifatnya individu, tapi bisa pengamatannya secara kelompok. Oke, kalau misalnya memang nggak ada yang ditanyakan, Ibu cukupkan dulu. Kurangnya dari Ibu mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga stamina-nya. Kita ketemu lagi pada pertemuan ke-12, yaitu kita membahas mengenai komunikasi konseling. Itu Ibu cukupkan dulu. Selamat